Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Teddy Sumailan di kajian lesehan oksidentalis, kajian atau diskusi pemikiran yang dibahas dengan singkat namun matang dan mapan. Konsep negara sekuler menurut Abdullah Ahmad An-Naim. Konsepsi negara menurut Islam menggambarkan adanya relasi antara Islam dan negara. Banyak cendekiawan Muslim yang mengemukakan pendapatnya terkait hal tersebut. Misalnya Al-Maududi berpendapat bahwa konsep negara yang relevan dengan Islam adalah teodemokrasi. Sejalan dengan Al-Maududi, Al-Banna memandang bahwa Islam mencakup akidah, ibadah, kewarganegaraan hingga hal-hal yang berkaitan dengan negara. Namun berbeda dari pendapat itu, Ar-Razik memandang umat Islam tidak seharusnya menganut sistem khilafah dalam pemerintah negara, sebab tidak ada satupun ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan secara rinci dan keharusan penerapannya. Lalu bagaimanakah menurut Abdullah Ahmad An-Naim? Bersama saya sudah ada seorang narasumber yang akan memberi gambaran tentang tema kita sekarang ini. Narasumbernya adalah sekaligus sahabat saya sendiri, Bang Aditya Wartan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Tadi saya. Alhamdulillah. Mana? Apa kabar? Baik. Bang Adit. Iya. Tema diskusi kita pada hari ini itu tentang konsep negara sekuler menurut Abdullah Ahmad An-Naim. Bang Adit ini kan adalah salah seorang yang mendalami Abdullah Ahmad An-Naim, kan? Ya gitu ya. Jadi mungkin akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kami khususnya yang awam ini. Kira-kira makna dan maksud negara sekuler itu apa sih sebenarnya? Baik, mungkin kita mulai menuntut dari penggunaan terma sekuler ya. Di sini kan Prof. An-Naim ini menggunakan konsep negara sekuler dalam bukunya Islam and the Secular State yang terbitan tahun 2008. Memang ketika kita mau melihat terma sekuler pada konsep negara itu akan mengarah pada sekulerisme di barat. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh An-Naim. Bahwasanya terma yang digunakan sekulerisme di sini mengandung makna pluralisme, lebih kepada ideologi yang terbuka. Kalau sekulerisme ada ideologi tertutup, di mana dia menutup diri dengan memisahkan diri dari agama. Tapi tidak untuk konsep negara sekuler An-Naim, di mana konsep negara sekuler ini dibangun untuk membuka semua paham agama agar bisa dapat ikut kontribusi lah dalam adu kebijakan. Mudah dipahami ya. Kemudian sebetulnya tujuan An-Naim ini untuk menggagas konsep ini itu apa? Kalau kita buka halaman pertama nih di Islam dan Sekuler itu di situ dia berkata sebagai Muslim saya membutuhkan negara sekuler. Kenapa? Karena bagi Prof. An-Naim ada kesinambungan antara sekulerisme dan Islam. Sekularisme membutuhkan Islam. Kenapa? Sekularisme membutuhkan Islam sebagai nilai-nilai dasar politik etika, di mana Islam ini dapat menjadikan norma-norma dalam berpolitik pada suatu komunitas. Begitupun sebaliknya, Islam membutuhkan sekularisme. Kenapa? Karena ada ketika syariah atau hukum-hukum historis Islam itu diterapkan dalam tingkat negara, yang non-Muslim kan banyak yang protes terus ceritanya, ini tidak sejalan dengan agama kami. Nah, disitulah peran sekularisme untuk memediasi konflik tersebut. Jadi harus dipisahkan antara Islam dan negara, tapi tidak memisahkan Islam dan masyarakatnya. Oleh karenanya dari pemisahan Islam dan negara bukan Islam dan masyarakatnya, Profesor An-Naim berpendapat
bahwa konsep negara sekuler yang diusung itu bisa membuat seorang muslim semakin baik karena dia semakin dekat dengan agama seperti itu. Jadi tujuannya kurang lebih menjadikan seorang muslim itu lebih baik. Jadi sebetulnya tujuan dari konsep yang digagas oleh Abdullahi Ahmad An-Naim ini untuk menjadikan muslim hakiki gitu. Muslim yang kafah, muslim hakiki Gitu. Lalu memang sebetulnya seberapa signifikan konsep ini mampu melahirkan muslim yang hakiki, padahal kan sebelum-sebelumnya itu konsep-konsep dalam Islam itu sudah banyak. Artinya mengapa Abdullahi Ahmad An-Naim ini menggagas konsep ini dan seberapa signifikan konsep ini itu mampu melahirkan atau menciptakan muslim yang hakiki. Oke, kalau ditanya seberapa signifikan ini perlu ditelusuri cukup jauh ya, karena pertama pemikiran An-Naim seakan menggambarkan angin surga gitu bahasanya. Wah, ini ada model negara yang bisa mencakup kepentingan baik muslim, non muslim atau bahkan orang ateis sekalipun gitu. Akan tapi setelah ditelusuri di situ mengandung beberapa problem khususnya buat orang-orang yang mendalami Islam secara hafal. Yang pertama mungkin kita bisa melihat corak pemikiran beliau yang sekuler, yakni dengan memisahkan agama dan negara, tapi bukan agama dan politik. Maksudnya di sini agama dan politik pun tidak bisa dipisahkan karena agama itu menjadi asas dari politik orang Islam. Nah, asas politik ini nanti bakal dibawa ke tingkat negara dengan tidak boleh umat Islam tidak bisa menerapkan syariah tanpa harus melewati public reason. Nah, jadi public reason di sini memang memiliki peran yang sangat penting untuk meredam kebijakan. Itu dari sisi sekularistiknya. Lalu setelah dari sekuler kita bisa melihat pemikiran lain yang relativis, di mana beliau memandang syariah itu seakan-akan tidak ada yang bersifat tetap, akan tetapi semuanya bisa berubah. Gitu. Khususnya untuk syariah-syariah yang bersifat mutaghayyir ataupun bahkan salafit pun bisa dirubah. Karena bagi An-Naim syariah itu hanya sebatas interpretasi manusia terdahulu pada konteks zaman dulu. Lalu bisa melihat juga pola corak-corak liberalismenya, di mana penggunaan term civic reason untuk meredam kebijakan itu. Syariah yang tidak sesuai dengan nalar publik maka harus dikonstruksi. Dia harus dipaksa untuk sesuai dengan kemauan manusia. Di sini selain dia liberal, dia juga sangat anthropocentric karena meletakkan manusia itu lebih dari Allah. Bahwasanya manusia adalah tolak ukur segalanya. Nah, dari beberapa corak-corak ini kita sangat bisa melihat bagaimana An-Naim ingin membawa Islam kepada ruang publik. Islam ingin membawa ke ruang publik, akan tetapi caranya memang seperti yang dikatakan oleh Habermas dalam bukunya sih sebenarnya. Yang mana pemikiran ini coraknya adalah postsekulerisme, di mana peran agama itu dibutuhkan di ruang publik untuk menjadi dasar etika. Jadi kalau misalkan disimpulkan kira-kira umat Islam butuh ya kalau dirasa mungkin tidak butuh karena hal-hal tersebut malah bertabrakan dengan syariah yang sifatnya tawafid, di mana seperti konsep suro yang harusnya itu menjadi asas pemerintahan Islam malah dikonstruksi menjadi suro modern yang lebih bersifat inklusif. Seperti itu. Ya, Bang Adit sangat jelas ya. Sebelum mungkin kita ambil kesimpulan, satu quote dong untuk konsep Abdullahi Ahmad An-Naim ini menurut Bang Adit. Kalau satu quote sih itu lebih ke ini paham relativisnya. Syariah is not divine, fiqh is not divine. Syariah is not divine, fiqh is not divine. Di mana An-Naim memandang syariah itu tidak lagi bersifat suci. Ilmu-ilmunya di dalam fikih pun demikian, sehingga relativis ini yang berdampak pada paham sekuler yang akan dijalankan sebagai konsepnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Sahabat sekalian, sudah kita bahas secara singkat namun mapan dan matang ya. Artinya bahwa ternyata konsepsi negara sekuler An-Naim yang ditujukan untuk menjadikan seorang muslim lebih baik tampaknya hanya sebuah utopia belaka.
Permasalahan terbesar di konsep negara sekuler An-Naim yang pertama adalah pandangannya yang relativistik terhadap syariah, sehingga unsur-unsur kesakralan di dalamnya dihilangkan. Kemudian An-Naim tidak memberikan jalan bagi penerapan syariah historis, kecuali setelah lolos melalui civic reason atau nalar publik ya. Kemudian kerangka penalaran publik An-Naim ini sangat berseberangan dengan makna syariah sebagai aturan bagi umat Islam. Dan pemikiran An-Naim sangat problematis dengan prinsip-prinsip syariah dan jauh dari hakikat Islam sebenarnya. Maka dapat disarikan bahwa konsepsi negara sekuler An-Naim tidak relevan untuk diterapkan kepada umat Islam, menimbang secara teori dan praktis berhaluan dekonstruksionis dengan corak pemikiran relativistik, sekularistik, liberalistik, positifik, dan antroposentrik. Sekian dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.